Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazidah ya rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim azimis sultani wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsiran bi rahmatika arhamar rahimin. Allahumma arhamna bi rahmatikal wasi'ah wa'afina wa'afanna wa'ala ta'atika wa syurika anna Allahumma firna zambana kullahu dikkahu wa jillah wa awalahu akrahu wa alanaka wa sirrah yahya karim rahmatika nastaghis. Alhamdulillah, jemaah yang dirahmati Allah sekalian, kita lanjutkan diskusi kemarin tentang sejarah gemilang seorang tokoh yang sepatutnya tidak asing lagi bagi kita, Al-Fudail bin Iyad rahimahullah, yang lahir di abad kedua Hijrah. Rasulullah ada berpesan dalam hadisnya, khairul quruni qarni, katanya, sebaik-baik generasi adalah generasi aku, kata Rasulullah. Sumal ladzina yalunahum, kemudian yang sesudahnya, kemudian yang sesudahnya. Kalau kita ingin belajar dari sejarah, dan kita wajib belajar dari sejarah, hukum belajar dari sejarah itu wajib. Ingin sukses hidup, banyak melihat sejarah. Quran banyak sejarah di dalam. Dalam kisah Shalihin ini, kisah taubatnya seorang penjahat. Al-Fudail bin Iyad dulu penjahat. Macam mana beralih dari penjahat, penyamun, perampok, menjadi ahli ilm, ahli ibadah, menjadi waliullah. Bahkan dalam catatannya di sini, Al-Fudail bin Iyad termasuk guru Imam Syafi'i, ataupun Imam Syafi'i pernah belajar kepada Al-Fudail bin Iyad rahimahullah. Kenapa dia tersentak, terbangun dari ketidurannya? Nah, ini sejarah unik ya. Sejarah unik. Dia mencintai seorang gadis. Sebagai anak muda, dia mencintai seorang gadis. Lalu nak pergi ke rumah gadis ini, dia terpaksa memanjat dinding atau pagar. Pas dia memanjat, terdengar dalam rumah itu orang baca Quran. Ini guna mendengar Quran ya. Guna mendengar Quran dibaca. Yang dibaca itu petikan ayat surah Al-Hadid. Ayat nomor 16. Kemarin sudah disebut, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Ayat ini berbentuk pertanyaan. Allah menanya orang beriman. Yang ditanya itu orang beriman. Apa pertanyaannya? Alam ya'ni, belum tiba lagi kah masanya? Kapan lagi? Andi gandope. Apa yang mau ditunggu lagi? Antakhsha'a qulubuhum, agar hati mereka khusyuk dan tunduk kepada Allah. Kapan lagi hati mau tunduk? Dalam ayat ini cantik kalau dilihat ayat sebelum dan sesudahnya, tapi tak sempat Pak ya. Ayat sebelumnya tentang munafik. Ayat sesudahnya tentang ahlul kitab zaman dulu. Umat sebelum umat Muhammad, ramai diantaranya menangguh, menunda, melambat-lambatkan bertobat kepada Allah. Nantilah saya ke masjid, nantilah saya ke masjid. Ramai itu. Nantilah saya baca Quran, nanti saya pegang Quran. Ramai itu. Nantilah sembahyang sunat,
nantilah saya tahajud, nantilah saya belajar. Ramai. Persentasenya, peratusnya, kata orang Malaysia peratus. Ramai yang menunda menangguh. Akibat menunda menangguh malam-malamkan itu, di sini dalam ayat 16 ini, fatala alaihimul amad faqasat qulubuhum. Akibat menangguh menunda malam-malamkan, hati semakin keras. Yang diserangnya hati. Dampaknya kepada hati, qasat qulubuhum. Hatinya menjadi degil, keras dan kasar. Wa katsirum minhum fasiqun. Akhirnya karena menunda tadi, ini dalam Islam dikatakan tulul amal, Pak ya. Tulul amal. Amal itu alif ya, hamzah bukan ain. Kalau amal itu amal ibadat. Kalau amal itu menunda. Dia kira mati masih lama. Padahal hampir setiap hari ada diumumkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Oh, lama lagi giliran saya ini. Saya masih sehat kok. Saya masih baru pensiun. Baru pencen kata orang Malaysia. Atau saya belum pensiun lagi. Sifat suka melambat-lambatkan, menundakan untuk tunduk dan khusyuk kepada Allah itu menyebabkan hati jadi keras dan kasar. Maka mendengar ayat ini, Fudail tadi terus meresponnya dengan kata-kata tercatat di sini. Apa katanya? Ya Rabb, qad ana. Ya Allah, sekaranglah masanya aku akan bertobat kepadamu. Aku akan kembali kepadamu. Subhanallah. Subhanallah. Lalu, kemarin sudah dikasih ini Pak ya. Kalau ada yang belum dapat, kemarin ada lagi di sini kertasnya. Kemarin sudah dikasih. Lalu lanjutnya di sini, Fudail bertekad sesudah dia bertobat, dia berbisik, berbicara dengan hatinya, menyadari bahwa tidak mungkin si hamba menyembah Allah atas dasar kejahilan. Dia ingin bertobat. Kalau tak ada ilmu macam mana mau bertobat? Nantilah saya ke masjid, Pergi sehari 2 hari kemudian hilang. Tidak ada ilmu. Nantilah saya baca Quran. Dibacanya sekali 2. Seminggu 2 minggu saya tidak dibaca lagi. Karena tidak ada ilmu. Maka dia mengatakan tidak mungkin menyembah Allah atas dasar kejahilan. Dan juga tobat saja tidak memadai. Hebatnya orang ini ya. Oleh yang demikian beliau menimba ilmu dari berbagai sumber. Dia belajar, dia pindah ke Mekah. Berhijrah dari bumi kelahirannya, pindah ke Mekah, berhijrah. Subhanallah. Subhanallah. Termasuk gurunya yang tercatat di sini Al-Ma'shi, Al-Thuri, Mansur bin Al-Mu'tamir, Hisham bin Hasan, Sulaiman bin Tamimi, Al-A'rabi, rahimahumullah jami'an. Dalam perkembangan selanjutnya, bila dia ilmunya sudah banyak, dia diberi julukan Imam 2 tanah suci, Abid Al-Haramain. Nama julukan untuk dia Abid Al-Haramain, ahli ibadat 2 tanah suci. Termasuk orang yang pernah menimba ilmu dari Fudail, tercatat di sini Ibnu Uyainah, Imam Syafi'i, Ibnu Mubarak, Humaydi, Bashar Al-Hafi, Yahya bin Al-Qattan, Qutaibah bin Sa'ad. Melahirkan ulama-ulama dan lain-lain. Kita ada sebut di antara gurunya tadi dan di antara muridnya termasuk Imam Syafi'i.
Kemudian tercatat di sini kata-kata hikmah, ini yang paling penting. Yang paling penting bila kita belajar pada kisah orang salihin, kata-katanya. Apa katanya? Pertama dia bicara tentang zuhud. Zuhud itu apa? Qanaah. Zuhud. Hidup sederhana saja, Pak. Tentang keduniaan. Itu zuhud namanya. Yang jelas rumah sudah ada, kendaraan sederhana sudah ada, penghasilan sudah ada. Sekarang fokus pada akhirat lagi. Jangan lagi hanyut dalam hal keduniaan bersama ahlu dunia. Pernah seorang sahabat menanya Rasulullah. Nah, ini bertanya ya. Sahabat bertanya kepada Nabi, "Ya Allah, ya Rasulullah, ajarlah aku amalan yang apabila aku lakukan, Allah mencintaiku dan orang pun senang sama aku." Seorang sahabat menanya Rasulullah, "Dullani ala amalin iza amiltuhu ahabbani Allah wa ahabbani an-nas." Dullani ala amalin iza amiltuhu ahabbani Allah wa ahabbani an-nas. Ajarlah aku satu amalan, kalau aku lakukan Allah suka sama aku dan orang pun suka. Ini pertanyaan sahabat ya. Kalau kita ada kesempatan jumpa Nabi, apa yang mau kita tanya? Sahabat itu tanya ini, tanya ini, tanya ini. Hati kita bertanya apa? Orang hatinya ada bertanya, berarti dia mau sesuatu. Kalau pertanyaan tak ada pertanyaan, baca tak ada, apa tak ada. Berarti dia hidup meraba-raba. Orang ini tidak mau meraba-raba, lalu bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, dullani ala amalin iza amiltu ahabbani Allah wa ahabbani an-nas." Ya Rasulullah, ajarlah satu amalan, kalau aku lakukan Allah suka sama aku, orang pun suka. Katalah ilmu pengasih namanya. Lalu apa kata Nabi? Apa kata Nabi Muhammad? Izhad fid dunya yuhibbakallah. Zuhudlah terhadap dunia, Allah akan suka samamu. Ingin dicintai Allah? 2 Jumat yang lalu khutbah Jumat terkait dengan cinta Allah kepada makhluk. Ingin dicintai Allah? Zuhudlah terhadap keduniaan. Apalagi jemaah yang sudah 60 atau dekat 60 atau di atas 60. Izhad fid dunya. Zuhudlah. Cukuplah apa yang ada, bekerja juga, ke sawah juga, ke ladang juga, ke toko juga, ke kantor juga. Tapi hati kita ke akhirat, hati kita ke jannah. Zuhudlah terhadap keduniaan, Allah akan mencintaimu, kata Nabi kepada sahabat yang bertanya. Wazhad fi ma indan nas yuhibbukan nas. Zuhudlah terhadap apa yang dipunyai oleh manusia. Kalau kita bersama orang, kita kalau bisa jangan ada ketergantungan kepadanya. Jangan banyak permintaan inilah. Banyak sangat permintaannya, keluhannya. Nanti orang tak suka sama dia. Kata Rasulullah, zuhudlah terhadap apa yang ada pada orang lain, orang akan suka samamu. Jangan susahkan dia. Jangan buat orang itu resah dan gelisah. Bisa minta tolong. Karena saling tolong-menolong itu memang sunnah dalam hadis Nabi ya. Allah akan bersama orang yang suka menolong orang lain katanya. Tapi jangan ketergantungannya terlalu tinggi. Itu maksud Nabi. Jangan terlalu tergantung kepada orang suka sama kita. Dan zuhudlah terhadap keduniaan, Allah akan mencintaimu. Subhanallah. Kata Fudail, zuhud itu apa? Qanaah. Zuhud bahasa Arab sudah masuk dalam bahasa kita. Bahasa Indonesia, bahasa Melayu sudah masuk. Qanaah sudah masuk sebenarnya. Kalau kita buka nanti KBBI ada qanaah. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kamus Dewan Bahasa Melayu. Kalau di Malaysia Kamus Dewan namanya, Kamus Indo. Ada, tapi belum menyerap. Sudah masuk ke dalam kosakata
vocabulary sudah masuk dalam kosakata kita tapi tidak menyerap. Seperti menyerapnya zuhud. Qanaah, syukur dengan apa yang ada, tidak mengeluh dia lagi. Tidak mengeluh dia lagi. Dia melihat masalah dunia ke bawah, bukan ke atas dilihatnya. Subhanallah. Ada ayat dalam Quran mencela kita melihat ke atas dalam hal keduniaan. Dalam hal keduniaan lihatlah ke bawah. Kalau kamu melihat ke atas matamu akan silau. Ayat 131 surah Taha halaman 321. Dalam hal keduniaan jangan tengok ke atas. Dalam hal keagamaan tengok ke atas. Tengok orang yang lebih dari kita, orang yang lebih alim dari kita, lebih rajin dari kita. Kalau masalah keduniaan, tengoklah ke bawah. Orang yang lebih rendah dari kita. Ayatnya apa tadi? Ayat mencela kita melihat hal keduniaan, melihat ke atas. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى ولا تمدن, kamu jangan menoleh, jangan memandang, jangan melihat orang yang lebih dari kau. Orang itu diuji, kayanya diuji, rumah besarnya diuji, kendaraannya diuji, sawah ladangnya diuji. Kekayaan itu ujian Allah. Apakah rumah yang besar itu lebih banyak khatam Qur'annya daripada rumah yang sederhana? Lebih banyak tahajudnya, lebih banyak zikirnya, lebih banyak infaknya, lebih banyak sedekahnya, lebih sering orang alim datang ke rumahnya, lebih sering orang saleh diajak ke rumahnya, lebih sering membelanjai, menafkahi fakir miskin. Orang fakir diajak ke rumah, kasih makan, kasih minum. Warizqu rabbika khairu wa abqa. Rizki yang ada pada seseorang itu lebih baik, lebih kekal. Apa itu? Amal saleh. Rumah ini besar, gede. Modal membangunnya miliaran. Rumah ini sederhana saja. Kalau sama-sama ke masjid salat subuh, sama-sama unggul lah ya. Tapi kalau yang datang ke masjid itu rumahnya rumah gubuk, rumah mewah tidak datang ke masjid, berarti warizqu rabbika khairu wa abqa. Rezeki yang ada pada seseorang itu lebih baik lagi. Anda lebih hebat daripada orang yang rumahnya mewah. Kalau Anda mau melangkah sembahyang subuh ke masjid, karena itu khairu wa abqa. Itu lebih baik dan lebih kekal. Rumah tinggal, kekayaan tinggal, sawah ladang tidak dibawa. Duit, kalau orang itu mati duitnya untuk orang yang tinggal. Subhanallah. Jadi kata Imam Fudail bin Iyad, zuhud itu qanaah, redha dan suka dengan apa yang ada. Ada doanya Pak ya. Doa enggak pernah. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Doa yang diajar Nabi agar hati kita tuh senang dengan apa yang ada, merasa puas dengan apa yang ada. Tentang hal keduniaan, kita tidak memikirkan lagi. Yang jelas ada rumah tempat berteduh, ada kendaraan kita, ada makan yang mau dinikmati bersama keluarga. Sekarang yang mau dicari jannatullah lagi. Wasari'u ila maghfirah min rabbikum jannah. Bersegeralah mencari maghfirah Allah dan mencari jannah. Dalam surah Al-Imran, dalam surah Al-Hadid, sabiqu, bersaing, berkompetisi mencari jannah, berkompetisi mencari keampunan Allah. Mudah-mudahan bermanfaat. Besok kita akan bicarakan tentang kata-kata Fudail terkait dengan wara.
terkait dengan wara. Mudah-mudahan bermanfaat. Ini uhibbukum fillah wa astaudiukumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.